kalaupun mereka misalnya mengatakan apa namanya pembuatan karakter atau penghinaan terhadap ulama, sanggupkah mereka mempertemukan Yusuf Mansur dengan kami? Pertemukan supaya jelas titik kebenarannya, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Datul Walid. Baru saja saya melihat video Yusuf Mansur sedang berada di Tanah Suci. View dari kamar hotel nih. Tadi dapat sunset. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagus banget. Ya Allah, didoain teman-teman biar pada sampai ke Mekah. Yusuf Mansur sedang membuat video dari sebuah gedung tinggi. Dia berada di sebuah kamar hotel gitu teman-teman. Ya, semoga Allah memberikan hidayah untuk dia merenungkan nasib dari para investor ini yang sampai hari ini belum mendapatkan haknya dari Yusuf Mansur. Dan ini saya akan tampilkan video seorang investor dari Makassar. Ini adalah Ibu Ica yang sedang diwawancarai oleh di dalam channel YouTube Detektif D. Saya hanya ambil beberapa hal yang akan saya perlihatkan ke teman-teman, termasuk pernyataan Ibu Ica yang menurut saya menarik gitu. Karena selama ini banyak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya kepada kami, terutama para korban, yang mengatakan bahwa kami menyerang ulama, menghina ulama, apa segala macam. Termasuk kemarin ada salah satu YouTuber yang kemudian, bukan YouTuber, intinya dia pengikut Yusuf Mansur yang membuat video yang sebenarnya tidak mendasar, itu membela Yusuf Mansur, mengatakan ya ulama lah, kita tidak alim lah karena menyerang ulama, padahal sebenarnya kita tidak sedang menyerang ulama gitu. Hanya saja karena ada masalah kasus gitu yang belum terselesaikan, dan Yusuf Mansur seolah-olah tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan ini gitu. Maka di sini menarik bagi saya pernyataan Ibu Ica menyatakan bahwa kalau memang kalian menuduh kami para korban sedang menyerang ulama, sedang menjelek-jelekan ulama, maka pertemukan kami dengan ulama tersebut. Dalam hal ini Yusuf Mansur ya. Kalau selama ini kalian para pengikut Yusuf Mansur mengatakan kami menyerang Yusuf Mansur, menghina Yusuf Mansur, memfitnah Yusuf Mansur, simpel kan? Pertemukan saja mereka dengan para korban, selesai kok. Selesai. Tidak usah lagi kalian bertele-tele seolah-olah kalian itu sudah yang paling benar gitu. Sudah yang paling benar. Tapi menyembunyikan sesuatu gitu. Selalu bernarasi gibah lah, menarasikan fitnah lah. Tapi apa yang kalian tampilkan itu tidak jauh lebih baik daripada apa yang fakta yang kita tampilkan gitu. Ketika kita menampilkan fakta, kalian hanya beropini gitu. Kalian hanya beropini liar, mengatakan ulama lah, apalah segala macam. Makanya saya membuat konten ini karena ada pernyataan ini dari Ibu Ica gitu. Menurut saya sangat menarik sekali. Oke, kita simak videonya. Nah, setelah somasi, Ibu akan ngasih waktu berapa nih? Kan gini Ibu ya, kalau Ibu ngecek resi dari perusahaan, ya namanya perusahaan-perusahaan yang suka nganter-nganter itu kan emang itu selalu punya resi. Nanti pasti Ibu tahu bahwasanya itu udah sampai atau belum. Nah, setelah sampai, kira-kira Ibu ngasih batas waktu berapa lama? Sebenarnya sih nggak usah lama-lama ya Mas. Itu paling bantu 2 minggu deh. Itu masa kalau memang niat baik kan cepat diresponnya. Kalau memang ada rasa tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab mesti cepat direspon. Tapi kalau diabaikan ya memang sudah niatnya nggak benar kalau sudah kayak gitu. Oke, jadi rencana Ibu akan menuntut secara kepedataan itu, ya? Iya. Mungkin nanti ada teman-teman yang ikutan juga kan? Iya, ada beberapa teman-teman bersama kami dengan satu visi dan misi yang sama. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pada ikutan, nanti itu, karena belum semuanya sampai 10 tahun kan, ada yang 2013 pada saat itu. Jadi memang nanti yang 2013 itu tinggal melanjutkan haknya gitu ya. Jadi Ibu ini sebagai untuk yang mengawali kasus keperdataan ini. Yang lain juga seharusnya kalau misalkan sebenarnya untuk menang itu ya nggak sulit sih sebenarnya, karena emang faktanya seperti itu gitu.
Nah, cuma ya kembali lagi bahwasanya kita harus memenuhi kaidah-kaidah hukum yang emang ya prosedur-prosedur hukum yang harus kita tempuh gitu. Sebaiknya ya somasi ya kita udah berusaha gitu ya. Kalau enggak ya ibu nanti dengan teman-teman udah mulai persiapan untuk pengugatan. Nah, kalau hal-hal yang terkait dengan hukum yang lain gitu ya, ya itu jadi surprise buat teman-teman aja nantinya gitu. Saya ini dalam hal ini ya Bu ya, saya harus memperjelas dulu teman dalam hal ini. Saya mencoba menginterview ibu ini untuk pembelajaran, untuk edukasi, agar teman-teman ini sekaligus memahami bahwasanya hak-hak dan memang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, baik itu dari pihak Yusuf Mansurnya atau perusahaannya, atau misalkan baik dari ibu. Dan nanti kewajiban ibu apa saja setelah mendapatkan itu hak itu ya, nanti kan ada perjanjian tertulisnya namanya pemilik saham gitu. Iya. Jadi waktunya 2 minggu ya Bu ya? Iya. Di 2 minggu lah. berarti mungkin awal tahun ya, awal Desember ya mulai ibu coba nanti mungkin ngumpulin teman-teman mungkin ya awal Desember. Iya. Kayak jadi buat teman-teman patungan usaha atau misalkan patungan aset atau tabung tanah, sebenarnya konsepnya itu kan sama sebenarnya. Karena kalau misalkan konsepnya nggak sama, hotel yang tanah yang dijanjikan sebagai tabung tanah itu yang mana kan sebenarnya mereka nggak bisa jawab juga dalam kasus itu. Nah, sebenarnya prinsipnya mungkin sama. Nanti teman-teman yang udah merasa memang udah berinvestasi di sana, ya nanti teman-teman bisa support ya nanti untuk kalau misalkan belum nyampe 10 tahun, tapi kalau misalkan nanti teman-teman yang belum nyampe 10 tahun ini support ibu-ibu yang sudah nyampe 10 tahun, nanti pada saat jatuh tempo teman-teman yang ini lebih mudah. Karena udah ada udah ingkram, misalkan udah jatuh putusan hakimnya gitu. Jadi yang lain tinggal lanjutin gitu. Jadi dapat uang modalnya dan uang bagi hasilnya serta nanti hak sahamnya gitu, lembar sahamnya yang menurut saya memang harus ditukar di depan notaris gitu. Seperti itu menurut saya Bu ya. Ya, di sini juga saya ingin sampaikan kepada kalian, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, para orang yang merasa sudah menyetorkan uangnya untuk Hotel City ini atau tabung tanah atau apapun itu, jangan sungkan untuk menuntut hak kalian gitu. Jangan sungkan untuk menuntut hak kalian. Jangan kalian itu kemudian merasa tidak enak karena ada narasi ini ulama, itu ulama, ini ustadz, itu ustadz. Jangan. Ini masalah muamalah kawan. Ini masalah urusan bisnis, saudaraku. Jadi tidak ada urusannya. Sampai hari ini masalah ini tidak selesai karena tidak ada etikat baik dari Yusuf Mansur untuk menyelesaikan masalah ini. Dia posting video sekarang sedang berada di tanah suci Mekah tanpa dia pedulikan korban-korbannya yang sedang teriak-teriak di Indonesia, teman-teman. Apa maksudnya semua ini gitu? Di dalam pesawat ketika berangkat ke Mekah dia mengatakan semoga semoga orang-orang yang bekerja di Paitran segala macam, intinya yang terlibat dengan Paitran bisa umroh. Gajinya saja tidak diberi, gimana ceritanya orang bisa umroh gitu loh. Sangat-sangat kalau boleh saya bilang sangat Yusuf Mansur logik sekali gitu loh. Sangat luar biasa gitu loh. Maksudnya dia dengan citranya gitu mendoakan orang agar bisa umroh, tapi gaji dia tidak beri gitu loh. Seolah-olah entahlah kita mau bicara apa lagi, sudah habis aku tentang orang ini. Oke, kita lanjut. Iya betul. 2 minggu. Jadi rencana ibu ngirim somasinya kapan? Minggu depan? Ya secepatnya lah kita susunkan itu. Ya nanti ibu mungkin akan berdiskusi dengan teman-teman kali ya, berdiskusi dengan teman yang memang siap untuk menuntut itu. Dan ya kalau misalkan nanti ternyata pihak Yusuf Mansur ini nggak mau merespon, jadi akan mungkin ibu akan mewakili teman-teman gitu untuk yang menuntut, dan kondisinya itu mungkin menurut saya akan lebih ramai gitu, karena Yusuf Mansur ini kan udah masuk, katakanlah dia mau jadi caleg gitu Bu, mau jadi bacalek kan, dia kan mau rencananya mungkin saya nggak tahu, mungkin udah jadi anggota Perindo juga, saya nggak tahu ya.
Cuma kalau misalkan nantinya gini yang saya khawatirkan Bu, wah ini mah pembunuhan karakter bahasanya. Nanti bagaimana Ibu mengcounter posisi itu? Kalau bahasa media kan banyak aja alasannya, ya kan? Ya. Tapi kasus ini kan bukan jauh-jauh sebelumnya, jauh sebelum pemilihan caleg atau apapun yang sedang dirintis oleh seorang Yusuf Mansur. Jadi kami ini sudah merintis lama dari tahun 2021, bahkan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada aja pihak-pihak yang mengatakan ini untuk pembelaan atau apapun itu saya kira tidak terlalu memberikan efek ya, karena kami sedang berjuang menuntut hak kami, sementara dari Yusuf Mansur sendiri ya harus mempertanggungjawabkan apapun itu, meskipun dia sebagai caleg atau apapun dia, itu saya kira tidak mempengaruhi. Bagi saya seperti itu. Ya, justru kalau menurut saya ya, kalau bisa dia jangan jadi caleg gitu loh. Jangan jadi caleg dulu sebelum masalahnya selesai, karena saya bilang hari ini ke penontonnya. Kebetulan saya hobi juga kalau mau bahas politik gitu. Hanya semenjak saya bahas Yusuf Mansur ini, kemudian berkurang saya bahas politik. Saya mau bilang, ketika Yusuf Mansur mencalonkan diri melalui Perindo, maka saya akan lebih kencang lagi menghembuskan kasus-kasus Yusuf Mansur gitu. Karena jangan sampai dia terpilih sebagai anggota DPR, sebagai legislatif, sementara dia masih punya masalah gitu. Orang bersih saja yang masuk di sana. Itu bisa punya masalah, apalagi kemudian orang yang sudah memang punya masalah gitu. Maka saya sarankan kepada Perindo, jangan asal untuk memilih calon gitu. Jangan asal untuk memilih calon. Saya tidak sedang menyerang partainya gitu, tapi saya tidak sedang menyerang partainya, saya mengkritik partainya, karena jangan sampai kemudian menjadikan Yusuf Mansur ini sebagai bacalek, bakal calon legislatif gitu. Jangan sampai. Karena ketika itu terjadi, maka akan banyak orang yang protes, termasuk saya salah satunya yang akan protes keras, dan saya akan kritik keras, karena terus terang saja orang yang naik ke parlemen sana sebagai legislatif, terus terang dia membawa suara aspirasi dari masyarakat gitu, mendengarkan suara masyarakat. Bagaimana ceritanya seorang Yusuf Mansur yang korban saja sampai hari ini, yang mengaku sebagai korban itu, yang sampai hari ini datang ke rumahnya sampai 2 kali, itu dia tidak dengar gitu. Dia tidak dengar. Bagaimana ceritanya dia mau bilang dia mau mendengar aspirasi masyarakat gitu. Korban saja yang segelintir, dia tidak dengar gitu. Bagaimana dengan masyarakat dapilnya nanti gitu? Apakah dia akan mendengar suara? Kan kita bisa berpikir hari ini, teman-teman. Maka saya bilang, jangan sampai kemudian Yusuf Mansur bisa lolos menjadi calon legislatif gitu. Karena terus terang saya akan gencar mengkritik dan memprotes dia sebagai calon legislatif. Masalahnya belum selesai kok bisa-bisanya dia caleg gitu. Karena ada netizen yang bilang bahwa jangan sampai itu salah satu cara untuk menyelamatkan dirinya. Ya orang bisa berpikir seperti itu dong. Maka saya bilang, kita lihat, sampai Yusuf Mansur mencalonkan diri sebagai caleg, saya salah satu orang yang akan keras dan kencang mengkritik beliau, mengkritik Yusuf Mansur. Bukan hanya di YouTube, bahkan di Twitter gitu. Kita akan lambungkan di Twitter, teman-teman. Jadi jangan sampai masalah belum selesai kemudian masuk ke caleg gitu. Itu hak dari Yusuf Mansur, iya. Hak dari Yusuf Mansur, iya, memang betul. Untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu hak Yusuf Mansur. Tapi hak kita juga dong untuk mengkritik dia. Iya kan? Iya kan? Benar kan? Jika ada yang mengatakan bahwa hak Yusuf Mansur dong untuk caleg gitu, tidak ada ini, ya hak kita juga dong untuk mengkritiknya. Kan nggak ada masalah. Silahkan naik gitu. Silahkan naik. Saran saya kepada Partai Perindo, sebaiknya lebih hati-hati lagi dalam memilih bacalek gitu. Lebih hati-hati lagi dalam mengusung calon legislatif, karena imbasnya ya ke partai gitu. Terus sekarang kita sangat menyayangkan, karena Perindo juga salah satu partai yang besar ya. Kalau sampai mengangkat Yusuf Mansur ya takutnya jadi bumerang buat Perindo, teman-teman. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ya emang nominalnya nggak besar kalau perorangannya Bu ya, tapi kalau misalkan jumlahnya ribuan itu kan banyak. Jumlahnya kan ribuan ini Bu, jumlahnya ribuan, dan emang seharusnya ya Bu ya, katakanlah dia yang mengaku-ngaku ustadz itu harusnya kan dia amanah gitu dalam memperjuangkan itu. Bayangin aja kalau ngerjang dengan ribuan aja yang kayak gitu masih terbilang lah, itu udah banyak sih, walaupun misalkan dihitung daripada
mengumpulkan uang DKM seluruh Indonesia gitu ya. Itu kan banyak banget jumlahnya. Yang kayak gini aja nggak amanah, apalagi ngumpulin uang DKM kayak gitu. Bayangin aja, tromol masjid mau dikuasai, itu kan kalau kayak gitu ya bisa hancur nih bangsa Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan gini, ada orang misalkan ya Bu ya, ada orang-orang yang memang katakanlah dia bilang, wah ini mah cuma mau menghancurkan Islam dengan memfitnah ulama-ulamanya. Tanggapan Ibu bagaimana? Ya ulamanya yang bagaimana dulu ya, kita lihat jelas-jelas kan pelanggaran jelas ada, korbannya ada, terus mereka dengan berbagai cara berupaya mematahkan semua itu fakta-fakta. Dari segi mana mereka melihat kebenaran itu? Apa fakta mereka mengatakan itu satu kebenaran, sementara kami bukti ada. Yang bersangkutan pun tidak pernah ada niat untuk menemui semua investor yang dalam hal ini disebut korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dari segi mana mau dikatakan sebagai pembunuhan karakter atau apapun itu. Jadi nggak ada alasan bagi mereka untuk mematahkan semua alibi-alibi itu, nggak ada, karena ini fakta nyata. Kalaupun mereka misalnya mengatakan pembunuhan karakter atau penghinaan terhadap ulama, sanggupkah mereka mempertemukan Yusuf Mansur dengan kami? Pertemukan supaya jelas titik kebenarannya, itu aja. Bagus sekali ya argumen terakhir dari Ibu Ica tersebut ya. Dia mengatakan kepada pihak Yusuf Mansur, kalian menganggap kebenaran itu seperti apa gitu. Sementara kami memiliki fakta, kalian tidak punya fakta gitu. Bantah fakta kami, jangan hanya bernarasi saja gitu, beropini saja gitu. Sini juga dia mengatakan dengan jelas gitu, kalau memang kami dikatakan melakukan pembunuhan karakter kepada seorang Yusuf Mansur, menghina, segala macam gitu, pertemukan dengan mereka, dengan Yusuf Mansur gitu. Karena selama ini kenapa Yusuf Mansur pihak Yusuf Mansur yang selalu keluar dihina, difitnah, digibahin. Justru kami yang ingin mendatangi tapi tidak ditemui gitu. Justru para korban yang mendatangi rumah Yusuf Mansur tapi tidak ditemui. Harusnya Yusuf Mansur yang berupaya untuk menemui para korban dong, untuk menjelaskan gitu. Kalau memang selama ini para korban ini, orang-orang ini dituduh menghina, menfitnah, membunuh karakter gitu. Saya pikir kita semua punya cara pandang masing-masing ya. Silakan teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar gitu. Semua orang juga paham gitu siapa posisi-posisi masing-masing dalam masalah ini gitu. Siapa yang sering menghindar, siapa yang sering lari, siapa yang sering kemudian beralasan, beralibi seolah-olah playing victim terus setiap hari gitu. Pencitraan terus setiap hari di media sosial, dia mencitrakan dirinya seolah-olah lembut, penyayang segala macam, mengkosong. Kalian lihat faktanya kan, para korban sampai hari ini tidak terselesaikan masalahnya gitu. Enak sekali ya, seolah-olah mengulur-ulur waktu, pengen agar kasus ini tenggelam gitu. Luar biasa teman-teman. Cukup sekian dari saya. Terakhir saya mau tegaskan sekali lagi itu ya, kalau masih menarasikan gibah, fitnah, menghina segala macam, kritik segala macam, tinggal pertemukan saja kami, pertemukan saja para korban dengan Yusuf Mansur, selesai. Terakhir lagi, sekali lagi, bagi kalian para pendukung Yusuf Mansur yang masih bernarasi gibah lah, kita ini buat konten fitnah lah, apalah segala macam, pertemukan saja para korban dengan Yusuf Mansur. Itu pesan Ibu Ica ya. Cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.